Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kami senantiasa berharap dari seluruh tim renungan hari ini akan kesehatan dan sukacita bagi saudara dimanapun berada. Mari kita dengarkan firman Tuhan sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, hari ini Sabtu tanggal 26 November. Firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 27. Demikian bunyinya. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Adapun judul daripada renungan ini adalah Pikullah Kuk dari Tuhan. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, kuk itu berbicara tentang suatu beban yang diberikan, yang ditimpakan, yang ada pada seseorang. Dan dari kuk itu pula lah seseorang itu menjadi tahu akan hal yang berat ataupun ringan. Nah, pada saat ini di dalam sisi yang lain kita hendak melihat bagaimanakah kuk yang dimaksud di sini, yaitu sebuah kepatuhan, ketundukan seseorang. Dan kuk itu adalah kepatuhan dan ketundukan seseorang kepada Tuhan. Nah, hal itu sangat relevan. Kepatuhan, ketundukan di dalam Tuhan itu relevan sekali disampaikan kepada orang-orang pada masa mudanya. Di mana orang-orang pada masa muda di sanalah memperoleh sebuah energi yang sungguh luar biasa. Di sana jugalah seseorang yang masih muda itu kelihatan akan kesanggupannya menghadapi akan hal-hal yang sulit. Bahkan jikalau seseorang dari sisi ketika dia suka memberontak, maka hal itu pula dapat kita temukan amat berbeda bagi orang-orang yang masih muda. Artinya yang mau saya maksud adalah masa muda adalah masa yang paling berpeluang bagi setiap orang. Berpeluang untuk menentukan masa depannya. Berpeluang di dalam membawa kesuksesannya. Berpeluang untuk membawa kepatuhan dan ketundukannya. Sekarang tinggal tergantung daripada seseorang pada masa mudanya. Kemanakah dia mau membawa arah daripada kehidupan itu. Jauh lebih baik agar kita membawa hidup ke arah Tuhan, patuh kepada Tuhan, agar dimampukan dalam berbagai godaan dan kesulitan yang ada. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka
semestinya yang diberi makna bahwa Tuhan bermaksud memberi rancangan yang baik bagi seseorang di dalam kepatuhan itu. Oleh sebab itu, jikalau kita memikul kuk dari Tuhan, dan itu bagi orang yang masih muda, tentu akan memiliki dampak dan pengaruh yang positif bagi seseorang itu. Hal itu akan membawa seseorang di dalam ketertundukannya kepada Tuhan, yang akan memberikan sesuatu hal yang luar biasa baginya pada masa kini dan bahkan terlebih-lebih pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, biarlah di dalam perjalanan kehidupan ini kita memahami bahwa itu semua adalah berasal dari Tuhan. Dan itu juga kita pahami bahwa Tuhan tidak berdiam di dalam diri kita, tetapi Dia selalu datang menghampiri kita semuanya. Maka kalau Tuhan datang kepada kita, dan kalau Tuhan menyertai kita, maka kita berkata tidak ada sesuatu hal yang sulit sekalipun. Tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin untuk kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Selama kita tinggal di dalam Tuhan. Asalkan jangan kita buat sesuatu hal yang kita anggap beban, tetapi karena kita sendiri yang membuat itu menjadi terbeban. Kita sendiri yang membuat itu menjadi masalah dalam diri kita oleh karena perbuatan, oleh karena keteledoran kita, oleh karena kesalahan kita, oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita, maka kita mendapatkan sesuatu dampak, konsekuensi daripada semua itu. Lalu kita berkata bahwa itu semua adalah dari Tuhan, dan Tuhan membuat hidup kita menjadi terbeban sangat berat dan sangat susah sekali. Oh, itu bukan beban, itu bukan kuk yang Tuhan berikan kepada kita. Namun, kita sendirilah yang menjadi sumber daripada masalah yang mendatangkan persoalan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu sangat indah sekali firman ini yang disampaikan kepada kita. Memikul kuk dari Tuhan, artinya kepatuhan kita, ketaatan kita di dalam Tuhan, oleh karena firman-Nya dan oleh karena setiap petunjuk-petunjuk-Nya. Agar di dalam kepatuhan semuanya itu, kita dimampukan untuk melayani. Kita dimampukan untuk hidup dengan betul-betul menjalani segala sesuatu di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Dan sekalipun ada kepada kita diberikan untuk bersabar, untuk bertekun, untuk menahan diri di dalam semuanya itu dengan tidak mudah terpancing oleh kemauan kita sendiri. Yakinlah, itu semua diberikan Tuhan kepada kita untuk mendatangkan kebaikan bagi masa kita yang akan datang. Kiranya firman Tuhan ini menjadi sesuatu hal yang bermakna untuk kita lakukan di sepanjang hari kehidupan ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami ucapkan dari seluruh hati kami ke hadapan-Mu akan kasih dan akan penyertaan Tuhan yang begitu besar kami rasakan. Engkau senantiasa menyertai kami setiap waktu dan tidak pernah Engkau meninggalkan kami di dalam segala apa yang kami lalui di kehidupan ini. Hingga saat ini juga membuat kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Firman-Mu juga telah menyapa kami agar kami tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kami harus memikul kuk dari Tuhan, bahwa itu bukanlah sesuatu hal yang memberatkan, yang menyulitkan dan membebani kami. Tetapi hal itu yang Kau maksud ialah supaya kami tetap tinggal di dalam segala petunjuk dan di dalam segala nasihat-nasihat Tuhan, agar darinya kami dimampukan untuk senantiasa melakukan apa yang terbaik dan menerima petunjuk dari Tuhan di dalam segala konteks dan kondisi kehidupan ini.
Engkau tidak menginginkan kami untuk melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan dan mengandalkan kesanggupan kami sendiri, tetapi agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Biarlah ini juga menerangi hati kami, menerangi jiwa kami, sehingga kami tetap bertekun, bertahan di dalam kesetiaan dan di dalam iman kami terhadap Engkau. Dan di sanalah pada masanya kami akan memperoleh segala pertolongan, segala kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.